Bismillahirrahmanirrahim. Bukan kualam sembarang kualam. Ini kualam dari kota Mekah. Bukan salam sembarang salam. Ini salam yang paling berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam di atas lemari es. Yang jawab salam semoga hidupnya sukses. Amin. Batu kualam di tengah telaga. Yang jawab salam semoga hidupnya bahagia. Amin. Sukses dan bahagia. Amin. Yang jadi pengusaha sukses bahagia. Amin. Yang jadi calon wali kota sukses bahagia. Amin. Semua kita sukses bahagia. Amin ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wala hawla wala quwwata illa billah. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fil kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah ila akhir ayat. Wa qala ta'ala aidan huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun. Wa qala ta'ala aidan wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ahya sunnati faqad ahabani wa man ahabani dakhalal jannah ma'i aw kama qala Rasulullah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidina syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Masuk hajat kita semua yang hadir di sini. Semoga Allah berikan pertolongan, Allah berikan kesuksesan dan disampaikan oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, yuk pertama-tama kita selalu bersyukur kehadirat Allah, Zat yang Maha Ghafur, yang telah mengatur semua unsur dengan sangat-sangat teratur. Dari mulai kita bangun tidur sampai kita masuk liang. Mau duluan Bu? Mau duluan Pak? Kira-kira Bapak Ibu siapa duluan nih? Siapapun yang duluan insya Allah kumpul lagi di surga. Amin ya rabbal alamin. Salawat, salam dan cinta semoga senantiasa Allah limpah curahkan kepada kekasih kita semua, uswah hasanah kita, baginda Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga salawat salam juga Allah limpah curahkan kepada keluarga Rasul yang mulia, kepada sahabat-sahabat Rasul yang setia, dan Bapak Ibu, mudah-mudahan kita umat Rasul yang selalu berjuang istiqomah dengan iman dan Islam kelak akan mendapatkan syafaat dan cintanya. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu, alhamdulillah kita bisa hadir di majlis taklim dalam rangka agenda Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini. Apa kabar Bapak dan Ibu semuanya? Alhamdulillah. Cinta sama Rasul, cinta sama Nabi. Mari sama-sama kita berselawat dulu Bapak Ibu ya. Salatullah salamullah ala Habibillah
shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Jamaah rahimakumullah, dalam kitab Sirah Nabawiyah yang pernah saya baca itu dua. Yang pertama karangan Syekh Syafi'i Rahman Al-Mubarakfuri, dan yang kedua adalah Syekh Ramadan Al-Buti. Ada 3 kejadian besar saat Rasulullah malam hari dilahirkan. Kejadian yang pertama adalah api yang biasa disembah oleh kaum Majusi, karena kaum Majusi itu kaum yang menyembah api. Jadi di tempat peribadatan mereka ada api yang dijaga nyalanya selama ribuan tahun. Maka api yang biasa disembah oleh kaum Majusi itu di malam kelahiran Rasulullah yang dijaga terus api tersebut, maka api itu padam. Ini yang tercatat dalam sejarah. Yang kedua adalah istana kerajaan Kisra. Kisra itu adalah Irak dan Iran hari ini, di mana Raja Persia saat itu, Irak dan Iran itu adalah kekuatan terbesar di Jazirah Arab. Maka beberapa gedung dan bangunan yang ada di kerajaan itu roboh. Dan yang ketiga adalah di malam hari ketika Rasulullah dilahirkan, maka Jazirah Arab tiba-tiba muncul cahaya yang sangat terang menyinari seluruh Jazirah Arab. Inilah 3 peristiwa besar yang mengiringi kelahiran Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sang pemimpin mulia, sang pemimpin paling sukses dunia dan di akhirat. Ini jamaah rahimakumullah. Nah, maka rahimakumullah, ketika pertama kali Rasulullah mendakwahkan Islam ini seorang diri, betul? Seorang diri. Kemudian ketika Rasulullah wafat tahun 10 Hijriah, dari beberapa sumber disebutkan bahwa jumlah umat Islam ketika Rasulullah wafat itu adalah sekitar 100 sampai 125 ribu ketika Rasul wafat. Sementara populasi dunia saat ini 100 juta lebih. Sehingga perbandingannya ketika Rasul wafat 1000 banding 1. Kalau ada 1000 orang di atas muka bumi, satunya Islam. Maka Rasulullah wafat, Rasulullah telah mendahului kita, menunggu kelak di haud Rasul, menunggu kelak di telaga Rasul. Mudah-mudahan kita semua minum air telaga Rasul, amin. Rasulullah mendahului kita. Dan hari ini jamaah rahimakumullah, Islam meskipun Rasul telah wafat, namun dakwah Islam terus dilanjutkan oleh manusia-manusia mulia, dilanjutkan oleh khulafaur rasyidin, oleh sahabat, oleh tabi'in, oleh tabi'ut tabi'in, oleh ulama-ulama salaf, oleh ulama-ulama khalaf, dan sampailah Islam hari ini di tangan dan pundak kita untuk kita dakwahkan. Salah satu wasilah dakwah Islam kita adalah Mushola Baitul. Dan hari ini Bapak Ibu, ketika jumlah penduduk bumi kalau dibulatkan jumlahnya 8 miliar, maka orang yang menganut agama Islam kalau dibulatkan jumlahnya 2 miliar. Jadi perbandingannya 8 banding 2. Kalau di atas muka bumi ini di seluruh dunia ada 8 orang manusia, maka 2-nya beragama Islam. Begitulah cara dan sistem kerja agama yang hak, agama yang benar. Dia akan terus tumbuh, dia akan terus mengisi ruang-ruang batin hamba-hamba dan manusia. Dia akan menjadi sistem dan aturan yang akan diterima oleh manusia. Sampai Rasul pernah bersabda dalam sebuah hadis tentang akhir zaman, yang artinya Islam akan Allah masukkan ke dalam rumah-rumah manusia yang ada di atas muka bumi, baik rumah itu ada di pedesaan maupun perkotaan. Tidak ada satu rumah pun kecuali Allah akan memasukkan agama Islam ini ke dalamnya. Ini Bapak dan Ibu rahimahullah, bahwa Islam adalah agama yang sesuai dengan fitrah manusia. Kenapa hari ini banyak orang berbondong-bondong masuk Islam? Karena Bapak dan Ibu, Islam itu agama yang istimewa. Apa di antara keistimewaan Islam? Yang pertama, Islam itu adalah agama yang Rabbaniyah. Agama apa, Bu? Apa, Pak? Masya Allah. Apa yang dimaksud agama Islam adalah agama Rabbaniyah? Maksudnya adalah
bahwa agama Islam itu Rabbaniyatul Masdar, bersumber dari Allah. Aturan Islam, syariat Islam itu yang bikin Allah, bukan manusia, betul? Kan agama ada dua, agama samawi, agama ardi. Agama samawi adalah agama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Agama ardi, agama yang dibuat oleh manusia. Maka tiga agama samawi, Yahudi ternyata sudah dirusak oleh kaum Yahudi. Nasrani syariatnya dirusak oleh umat Nasrani. Dan agama Islam dijaga kemurniannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, contoh bahwa syariat Islam ini bersumber dari Allah. Maka Al-Quran itu datang dari siapa, Bu? Allah. Alam semesta yang menciptakan siapa, Bu, Pak? Allah. Maka apa yang tertulis dalam Al-Quran dan apa yang ada di alam semesta ini maka pasti cocok. Cocok apa cocok? Pasti presisi. Pak, Bu, hari ini kalau manusia mau jujur sama akal, insya Allah ketemu sama hidayah agama. Karena di antara hidayah yang Allah berikan sama kita itu apa? Hidayah panca indera. Ya, kemudian hidayah akal, baru hidayah agama. Hari ini kalau orang mau jujur sama akal mereka, melihat alam semesta, membaca terjemah Al-Quran, insya Allah mereka bertemu dengan hidayah agama. Mungkin Muhammad SAW mengetahui kejadian yang terjadi di zaman Fir'aun. Padahal peristiwa tenggelamnya Fir'aun dengan diutusnya Nabi Muhammad jaraknya berapa tahun? 2100 tahun. Kejadian Fir'aun ditenggelamkan dalam lautan dengan diutusnya Nabi Muhammad SAW dan diturunkan Al-Quran yang di dalamnya menyebutkan bahwa Fir'aun mati tenggelam dalam lautan dan jasadnya diselamatkan oleh Allah 2100 tahun. Kok Muhammad tahu persis tentang kejadian yang terjadi ribuan tahun? Ya, maka nggak mungkin ini yang disampaikan Muhammad adalah Muhammadism, adalah karangan Muhammad. Karena fitnahnya orang Barat itu Al-Quran itu Muhammadism, karangan Muhammad. Kecuali memang yang menyampaikan ayat ini adalah Tuhan yang sebenarnya. Ke depan semakin banyak bukti-bukti yang akan Allah hamparkan di hadapan orang-orang yang kafir itu supaya hati mereka tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, ya. Jadi bersumber dari Allah. Bu, yang nyiptain kita siapa, Bu? Allah tahu nggak kebutuhan kita, Bu? Jadi Allah. Yang kedua, apa istimewanya agama Islam? Yang kedua istimewa agama Islam adalah al-basatoh. Apa al-basatoh? Mudah, gampang. Bu, mau wudu nggak ada air bisa? Mau sholat gak bisa diri bisa, gak bisa duduk bisa, Masya Allah. Cuman Islam yang ibadahnya bisa dengan isyarat, ya kan? Kedip mata doang kalau emang udah parah banget. Allahu Akbar, Sami Allahu liman hamidah, Masya Allah. Nah ini Bapak Ibu rahimahullah. Dalam Islam kalau uangnya banyak mampu berzakat wajib, kalau nggak mampu dizakat. Seneng nggak tuh konsep kayak gitu? Nah ini kan ada yang mampu ada nggak mampu, alhamdulillah. Malah Islam kan gitu ngajarin, tidak beriman kalian tidur dalam keadaan nyenyak, sementara tetangga kalian tidak bisa tidur karena kelaparan. Jadi orang Islam tuh harus memiliki kepedulian sosial yang sangat tinggi. Ya, jadi hablum minallahnya baik, hablum minannas juga baik. Adalah kebenaran agama Islam, kita menjadi orang-orang yang peduli. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'ul wala yahuddu ala ta'amil. Sampai Allah mengatakan dusta kita nih mengaku beragama Islam kalau nggak peduli sama orang yatim dan fakir miskin. Insyaallah. Nah ini ya, bahkan nanti ada dialog antara penghuni surga dan neraka. Masalakakum fi saqor, kata penghuni surga. Apa yang menyebabkan kamu masuk dalam neraka Sakor? Apa kata penghuni surga? Qalu lam naku minal musallin. Mereka berkata karena kami di dunia nggak sholat. Terus apa? Wala nut'imul miskin. Dan di dunia kami tidak memberi makan orang miskin.
Masya Allah. Nah ini mudah banget syariat Islam, Bapak Ibu rahimakumullah. Maka karena Allah sudah berikan kemudahan sama kita, ayo sama-sama kita tegakkan syariat Islam. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Kemudian Bapak Ibu yang ketiga, syariat Islam keistimewaannya itu perpaduan antara sabat dan murunah. Perpaduan antara sesuatu yang tetap tidak bisa berubah sampai hari kiamat dan sesuatu yang fleksibel bisa berubah. Dalam hal apa Islam itu tetap? Dalam hal tujuan. Dalam hal apa Islam itu fleksibel? Dalam hal sarana. Ya. Ini Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Islam ke depan akan semakin menjadi agama yang diminati oleh banyak manusia. Nah, Bapak dan Ibu rahimakumullah, salah satu hal yang sangat penting ketika kita melaksanakan acara Maulid apa? Kontemplasi iman kita ke Rasulullah. Ibu saya tanya, ibu iman sama Rasul? Bapak saya tanya, iman sama Rasul? Sekarang ayo sama-sama ya kita berkontemplasi terhadap hadis Rasulullah tentang kalau iman sama Rasul itu kayak apa, seperti apa. Rasul bersabda dalam sebuah hadis riwayat Muslim, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaih min waladihi wa walidihi wan nasi ajmain, kata Rasul. Nih yang aku iman nih kita sama Rasul. Rasul bersabda, tidak beriman kalian sebelum kalian mencintai aku, kata Rasul. Tidak beriman kita sebelum kita mencintai Rasulullah lebih dari cinta kita kepada anak-anak kita, lebih dari cinta kita kepada orang-orang tua kita, dan lebih dari cinta kita kepada seluruh manusia. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua hamba-hamba Allah yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, dan mudah-mudahan kita semua termasuk hamba-hamba Allah, umat Rasul yang Allah tambahkan iman dan tambahkan cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimakumullah, ini barangkali yang bisa sampaikan, mudah-mudahan bisa menjadi pencerahan buat kita semua, Bu, Pak ya. Kita semakin cinta sama Rasul, semakin cinta sama musola yang kita bangun dengan ide kita, keringat kita, ya kan? Dan kita semakin cinta dengan Islam, insya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, baru saja kita mendengarkan taujih dari Ustaz Wiono. Ustaz Wiono untuk memimpin doa kepada kecil. Bapak dan Ibu, maaf capaian kehidupan kita hari ini selain karena dia sebagai sunatullah ikhtiar kita secara maksimal, dia juga adalah buah dari doa-doa kita di masa lalu. Maka tentu kemuliaan yang Allah berikan kepada kita hari ini, kita menginginkan semakin ke depan semakin Allah tambah kemuliaan itu. Amin. Bahkan kita menginginkan kemuliaan yang paling hakiki, yaitu kita bersama keluarga kita kumpul di surganya. Jadi sama-sama kita munajat kepada Allah, semoga semua hajat kita, hajat diri kita, hajat keluarga kita, hajat kaum muslimin klaster Yunani, semoga hajat kita semua disampaikan oleh Allah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhum kama rabbawna sigara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan halalan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Alhamdulillahi rabbil alamin.
Baiklah teman-teman, sekarang saatnya pembagian sembako untuk para lansia, para mereka yang kurang mampu yang berhak menerima sembako tersebut, teman-teman.